Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah atas semua doa dari seluruh warga Perum bahwa dari kemarin, dari 2 hari yang lalu kita dikasih hujan ya, kasih hujan. Tidak bisa membayangkan bagaimana kalau dikasih halodo sabulan deui. Kira-kira anu riweuh mah parakso. Anu riweuh parakso kalau dikasih halodo sabulan sampai ke Desember. Saya mah tidak bisa membayangkan parakso. Makanya ini karunia Allah. Apapun yang Allah berikan itu karunia Allah. Hujan itu karunia Allah. Artinya doa kita dikabulkan oleh Allah. Kan kita semua berdoa ya. Kita berdoa kepada Allah supaya diturunkan hujan. Karena kalau 1 bulan lagi halodo, aduh saya khawatir parakso dapat cercaan dan makian. Gitu. Makanya karena ini karunia Allah maka bersyukurlah kepada Allah. Jangan sampai baru dikasih hujan sholat isya reueuh. Karek dikasih hujan nu adan isya ge teu aya. Nu aya masih ajmi, bilang Pak Ajis. Ajmi. Ya Allah, ini baru dikasih hujan sekali, kok ke masjid jadi nggak ada. Artinya kalau dibuat seperti itu, maka kalau Allah sudah menurunkan nikmat, kemudian kita tidak mensyukuri, nikmat itu akan menjadi laknat nanti. Makanya tidak sedikit hujan itu menjadi laknat. Hujan itu menjadi banjir, kemudian menghancurkan semua, baik itu fasilitas maupun orangnya sendiri. Kenapa? Karena sedikit sekali orang yang bersyukur. Sudah Allah kasih hujan, tidak mau juga mendekat dengan Allah, malah semakin jauh dengan Allah. Sudah dikasih hujan sama Allah, malah semakin ngarengkol, sarena semakin ngarengkol. Jadi teu hayang hudang subuh, rek salat subuh, semakin tiris. Nah, artinya itu orang tidak mau bersyukur. Sudah dikasih nikmat oleh Allah, tidak juga mau bersyukur. Maka kalau tidak mau bersyukur, misi iblis berhasil. Kata iblis apa? Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena engkau sudah mengutukku dengan apa? Sebagai makhluk yang tersesat, maka la'aqudanna lahum siratal mustaqim, akan kami halangi manusia umat yang lainnya, la'aqudanna lahum siratal mustaqim, untuk menuju jalanmu yang lurus. Kemudian tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, kami akan datang kepada mereka dari samping, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, datang dari depan belakang. Kemudian kata iblis itu, wala tajidu aktsarahum apa? Allah, engkau tidak akan menemukan banyak orang yang bersyukur. Maka kalau kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah, misi iblis berhasil. Misi iblis berhasil membengkokkan kita dari jalan yang lurus untuk mendekat kepada Allah. Nah, kalau hujan ini sebagai nikmat Allah karena doa kita dikabulkan, kan hujan ini selama ini kita harapkan. Kita harapkan, kita inginkan sampai kita berdoa menjerit kepada Allah supaya hujan itu turun. Setelah turun malah lalai. Setelah turun malah tidak ada yang adzan, Pak Guru. Tidak ada yang adzan. Pak, ada alasan begini. Kan kalau uzur nggak apa-apa Pak kalau hujan. Kan itu selalu begitu ya. Kalau hujan kan nggak apa-apa, Pak. Kalau Allah menyebutkan yang terbaik itu khair, lebih baik berangkat ke
masjid daripada kita memikirkan uzur itu. Uzur hujan. Apalah, maka dari sekarang siapkanlah payung. Siapkan payung di rumah yang besar. Kalau nggak payung datang ke BRI minta aja ke BRI. Ke BSI Pak Rofik bisa. Jadi minta payung. Kalaupun nggak ada payung pakai mobil lah, biar mobil jadi saksi nanti di akhirat bahwa mobil ini pernah berangkat mengantar ke masjid ketika hujan. Biarkan jadi saksi. Ya itulah fenomena yang terjadi di dunia kita. Di dunia kita mudah-mudahan nikmat Allah yang diberikan ini harus disyukuri. Harus disyukuri. Kalau hujan ini merupakan nikmat Allah, jangan semakin ngarengkol, Pak. Tapi harus semakin giat dan semakin dekat dengan Allah. Kan kata Allah apa? La in syakartum lazidannakum. Allah akan tambah nanti kalau bersyukur. Tapi kalau tidak bersyukur, maka mungkin saja tahun depan akan Allah perpanjang kemaraunya. Ya 2 tahun kah? Ya. Maka banyak-banyaklah bersyukur. Ya, kita lanjut ke bayangkan surat Al-Alaq ayat pertama ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Khalaqa Allah yang telah menciptakan al-insan, kita ini manusia, min 'alaq dari apa Pak Rofik? 'Alaq? Segumpal darah. Sebelum jadi gumpal darah apa? Segumpal. Sebelum segumpal darah apa? Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Lihat surat Al-Mu'minun ayat 14. Lihatnya. Tsumma khalaqnan nutfah. Nutfah 'alaqah. Sama nih. Jadi manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Sebelum menjadi segumpal darah, ini dulu nutfah dulu. Nutfah itu apa? Nah, mani, air mani. Air mani yang dikabar-kabarkan oleh orang itu sebagai air yang hina. Hina belum? Hina ya? Hina. Kalau enggak hina apa? Disimpan, dibungkus, dijual. Kalau tidak hina, simpan dibungkus, dijual. Tapi karena saking hinanya, biarkan sampai kering, bahkan cuci sampai basah, hilang lagi Pak Rofik gitu. Ya, saking hinanya. Sama semua juga, termasuk Rasulullah SAW diciptakan dari ini. Dari air mani. Ada pelajaran yang sangat luar biasa dari ayat ini. Rasulullah saja sebagai manusia yang diciptakan dari air mani, segumpal darah, kemudian segumpal darah. Pernahkah Rasulullah meninggalkan ketaatannya kepada Allah? Tidak kan? Tidak. Sama kita diciptakan dari apa? Dari air mani. Kalau Rasul saja diciptakan dari air mani, kita juga diciptakan dari air mani. Lantas Rasulullah lebih taat kepada Allah. Kenapa kita yang diciptakan yang sama dengan Rasul dengan air mani, tetapi malah menjauh dengan Allah? Kan itu ya. Di situ penekanannya. Kalau Rasul saja yang diciptakan dari air mani tidak pernah sombong, kenapa kita yang diciptakan dari air mani harus sombong? Kan itu penekanan. Kenapa kalau Rasulullah SAW diciptakan dari air mani tidak pernah meninggalkan berjamaah di masjid? Kita juga diciptakan dari air mani, tetapi kenapa sering meninggalkan berjamaah di masjid? Apa yang kita banggakan, Pak? Apa yang kita banggakan, yang kita membuat kita menjadi tidak mau berangkat ke masjid? Bukankah kita sebagai umat Rasul, bukankah kita ini ingin mendapatkan syafaat Rasul? Dusta semua itu, Pak. Orang mengaku sebagai umat Rasul tapi tidak mengikuti jejak Rasul, dusta. Tidak mau pergi masjid, dusta. Kalau orang dusta apa? Munafik tuh. Orang. Maka tidak ada alasan lagi
Pak hujan besar, ada payung. Pak hujannya lebih besar lagi, ada mobil. Mobil hanya untuk dipakai duniawi saja. Untuk bergaya-gaya, macam-macam. Kali-kali bawa ke masjid lah mobil. Serahkan kepada Allah. Ya Allah, ini hartamu pemberianmu. Aku gunakan untuk ibadah kepada-Mu. Itu aja. Ya. Kalau yang jauh, kalau abang mah dekat, lompat. Khalaqal insana min alaq. Itu surat Al-Alaq, itu pelajaran penting dari surat Al-Alaq ayat kedua. Kita lanjut ke panggilan orang yang beriman di surat An-Nur ayat ke-27 ini tentang etika orang bertamu ke rumah. Etika orang bertamu ke rumah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. La tadkhulu, janganlah kalian masuk buyutan ke rumah. Jangan kalian masuk ke rumah ghair buyutikum, lain imah anjeun. RT rek asup ka imah Pak Adit kitu tah. Pan imah Pak Adit lain imah RT. La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum, ulah asup ka imah lain imah maneh. Gitu. Lain imah anjeun. Hatta tasta'nisu, sampai dia mendapatkan izin wa tusallimu, dan membacakan salam ala liha kepada pemilik rumah itu. Jadi lamun rek asup ka imah batur, hiji minta izin heula ulah padu selonong boy. Teh, sup ka imah. Tapi bukan bebas. Nya cek RT mah bebas, tetapi itu ada etika tersendiri bagi orang yang beriman. Kalau orang yang beriman tidak seperti itu. Dia sebelum masuk ucapkan salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi ulah sampai mendapatkan izin. Lamun tadi izinan kumaha? Nyangke di ayat selanjutnya. Selanjutnya. Dapatkan izin dulu, kemudian salam. Assalamualaikum. Lain Pak Jess. Bukan begitu. Assalamualaikum Pak Jess. Nah, Pak Jess boleh masuk ke rumah? Nah, gitu. Jadi ada etika tersendiri, ya. Ada etika ketika mau masuki rumah orang. Rumah sorangan kumaha? Saruha mata salam. Rumah sorangan oke. Nah, yang seperti itu, zalikum, bagimu itu khairun lakum, lebih baik bagi kalian. Jadi anu alus mah minta izin heula kanu boga imah bari ngucapkeun salam. Jadi Pak Reksola mulai nagih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, boleh masuk ke rumah, Pak Edal main lagi cai. Itu boleh ini. Enggak jurusnya ya di teman. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun, supaya kalian ingat bahwa itu adalah perintah Allah bagi orang yang beriman. Perintahnya seperti ini, Pak. Jadi kalau kita mau bertamu ya gunakanlah rumusnya seperti ini. Hatta tastanisu, sampai minta sampai dia mengizinkan, wa tusallimu, dan membaca salam dulu kepada yang punya rumah. Nah, di ayat yang ke-28-nya, fa illam tajidu, lamun tamu teh anjeun tidak menemukan pihak di rumah itu ahadan, salah seorang pun, dia teka tingali ya. Daya teka tingali beungeut-beungeutna acan. Bujurna ge teka tingali punuk-punukna acan jelema teh aya eueuh di imah teh. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha, ulah asup. lamun eueuh teka tingali jelema ulah asup, mana asup we. RT mah abong kene ka imah daerah. Abong kene ka imah baturan udah deket gitu. Lain abong kene ka imah Rana Gulis mana. Abong kene baturan sup we. Eueuh keun bae. Tapi fa'ilam tajidu fiha, kalau tidak menemukan ahadan, salah seorang di rumah itu, fala tadkhuluha, ulah asup. Nya Pak Jis, ulah asupnya.
ulah asup. Ulah memang abang kena rek udud ka imam atur sup diuk ini. Wala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum, sampai kamu diizinkan oleh yang punya rumah. Jadi ulah asup heula sampai diizinkan dulu. Wa in qila lakum, nah ini. Wa in qila, lamun dikatakan lakum kepada kamu oleh yang punya rumah, cek nu boga imah teh, irji'u, balik sate. ulah ka dieu. Balik ganggu aing we kesare cenah. Irji'u, parji'u, maka balik. Ulah ngajedog. Ulah hijing wae, lamun cek boga imah teh irji'u, balik. Semua ganggu wae urang gersare. Parji'u, balik. Ulah hayo cicing lah kan. Udah boga imah teh sare. Jadi kita harus ini pelajaran ini pelajaran. Kalau mau bertamu lihat kondisi dan situasi. Dikhawatirkan kalau mau bertamu orangnya sedang istirahat, sedang tidur. Gitu. Tapi kalau kita tidak tidur, yang punya rumah tidak tidur, mendengar ada orang yang ucap salam kumaha? Urang teh geus soream geus agoler kieu teh. Geus agoler ngarbahan. Geus sibuligir, arek keluar manggihan, ieu geus ditaranjang. Coba geus tunduh. Tapi ucap salam kumaha coba? Hah? Ai salam mah eta mah kudu dijawab. Hakul muslim alal muslim khamsun, ari muslim ke muslim boga hak teh 5. Naon salajina? Raddus salam, baca jawab salam tetap dijawab. Rek manggihan rek teu eta mah terserah namanya. Nu penting jawab salam. Lamun aya jelema anu ngucapkeun salam harus dijawab salam. Macan apa di hoream manggihan? Tinggal keluar we bejakeun pan iya ya dalilna. Ain kilakum irji'u bejakeun. Balik ulah ayeuna we. Kari we sukan gitu. Maka lamun dikitukeun cek nu boga imah, parji'u maka kudu balik. Cing wae imah. Parji'u kudu balik. Wa azka lakum, hal yang seperti itu lebih suci buat kamu, lebih bersih dari tuduhan. Bersih tuduhan orang, bersih dari fitnah orang. Ya kalau suruh pulang orang punya rumah ya pulang. Kamu mau partai, ya nanti mau ngontrak anyar, ngontrak tuhnya, kita jadi ulang nih, ngontrak teh istri, orang teh pugur hade-hadenya nanya kun di mana, kita balik, ya balik, itu. Huwa azgalakum, itu lebih suci bersih. Jangan memaksa untuk bertamu ketika yang punya rumah tidak mengizinkan. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Dan Allah apa yang kalian kerjakan Maha tahu. Nah, di ayat yang ke-29-nya ini juga etika juga. Laisa alaikum junahun, tidak ada bagi kamu junahun dosa. Tidak ada dosa bagi kamu antadkhulu, untuk masuk buyutan, ke rumah ghairu maskunah. Maskunah apa? Yang bukan tempat tinggal. Yang bukan tempat tinggal. Ada ulama yang berkata begini. Kalau rumah itu kosong, penghuninya tidak ada sudah bertahun-tahun, maka tidak perlu mengucapkan salam. Seperti imah ieu tah. Imah ieu lamun Paris rek asup Paris ngucapkeun salam, bus we da nuhun bukan oge. Atau mun arek telepon ka itu bukan. Bude, Assalamualaikum, rek asup ka imah. Tah nu goe rumah maskunah anu henteu aya jelmaan, nu teu dipake eta imah. Laisa alaikum junahun, teu aya dosa. Nah, lamun anu artina
kalau rumah itu ada orangnya, kemudian tidak mengucapkan salam, itu hukumnya jadi junahun. Jadi dosa. Ngalamun mung dosa mah mun ka Imam Pak Adit wae aku ngucapkeun salam tapi minta izin lah. Assalamualaikum Pak Adit. Bisa asup teh ka imah cek balik terek naon. Nyekot laukoy mah teh meunang balik. Balik. Mun cek balik kudu baliknya balik. Entong ngajanteng wae hareupeun Imam Pak Adit. Bisa dibere palu. Mas Kuna, pihak mataun yang di dalam rumah kosong itu mataun ada kesenangan buat kamu. Ada begini, Pak. Ini maksudnya begini. Kalau kita sedang pergi keluar, ada tempat umum di situ. Tempat umum kemudian jika orang di Mulbang aya geuning naon teh anu toko-toko anu emperan naon teh anu sok make roda atuh angkringan tah urang ngucap tempat umum. Di tempat umum yang seperti itu ada yang kita perlukan itu tidak perlu mengucapkan salam. Atau di masjid tempat umum tidak perlu mengucapkan salam. Atau di mana di toko, orang dari dekat toko ya tempat umum teu kudu ngucapkeun salam. Eta piha ma ta'ul lakum wallahu ya'lamu ma tubduna, Allah Maha tahu tubduna apa yang terbuka, yang zahir, wa ma taktumun dan yang tersembunyi. Artinya kalau kita tidak punya niat baik pun, punya niat baik dan tidak punya niat baik, Allah Maha tahu. Itu etika kita bertamu di surat An-Nur ayat ke-27, 28 dan 29. Itu saja Bapak dan Ibu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hilapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.